wabarakatuh. Bertemu lagi nih di podcast kita hari ini. Nah, di sini kita akan membahas sesuatu yang serius, tetapi tetap kita obrolin santai aja gitu supaya kita enak juga membahasnya, teman-teman. Nah, di sini saya sebagai Dini Olivia akan menjadi moderator dan saya Ardela Najwa. Di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang dianggap orang biasa aja. Tetapi sebenarnya maknanya itu sangat penting, Din. Maka dari situ kita akan membahas lebih dalam tentang hal tersebut itu, Din. Betul banget tuh, teman-teman. Dan pastinya topik kita hari ini itu Pancasila masih relevan di zaman digital. Kelihatannya sulit ya, teman-teman. Tapi tenang aja nih, kita akan membahas sampai habis supaya kita sama-sama paham, teman-teman. Betul sekali tuh, Din. Soalnya kan sekarang ini kan, Din, zaman udah serba digital ya kan, udah serba canggih semuanya. Jadi bahkan orang hidup itu tidak ada yang tidak menggunakan medsos. Bahkan anak kecil juga udah punya medsos ya kan. Tidak ada sekarang anak kecil yang nggak punya handphone. Nah, gitu lah ya kan. Tapi pertanyaannya ini, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih bisa diterapkan di zaman kita ini yang udah serba ada, yang udah canggih nih? Apakah nilai-nilai Pancasila itu masih diterapkan gitu, Din? Nah, itu teman-teman, itu yang harus kita kupas, kita tuntaskan nih, teman-teman. Mulai dari kayak soal hoax, komentar netizen, sampai soal empati dan kegiatan dan keadilan digital. Semua itu nyambung ke Pancasila loh. Tapi kalau dipikir-pikir nyambung dari mananya ya? Itu kita masih kayak bertanya-tanya ya, teman-teman. Itu betul sekali tuh, Din, yang kamu bilang itu. Jadi selama ini kan kita berpikir Pancasila itu cuman hanya dihafal gitu kan. Apalagi waktu SD dulu kita upacara SD, SMP, SMA gitu kan, upacara kita baca Pancasila. Kita memang hafal, tapi kita masih banyak orang yang nggak ngerti makna Pancasila itu kan. Padahal kan kalau kita tahu sebenarnya Pancasila itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Dengan kehidupan kita maupun sehari-hari itu sangat berkaitan gitu, Din. Nah, kemarin itu kan, Din, aku pernah lihat di TikTok kan, Din. Ada di TikTok kalau nggak salah kan, ada orang yang membahas soal Pancasila itu. Mereka itu beranggapan Pancasila itu biasa aja gitu kan. Karena biasa ajanya itu karena zaman sekarang ini kan udah serba digital gitu. Jadi mereka menganggap apa-apa itu semua dari zaman digital ini, Din. Itu juga yang termasuk klasik gitu, Din. Banyak orang merasa Pancasila itu cuman sebagai untuk dihafal gitu kan. Tapi mereka masih banyak yang nggak ngerti apa itu Pancasila. Jadi mereka cuman kayak beranggapan kalau Pancasila itu hanya sekedar dihafal, tapi tidak dengan memaknai isi dari Pancasila itu ya. Iya, sebagian besar orang kayak gitu masih ya. Jadi maka dari situ kita akan membahasnya lebih dalam ya kan, Din. Iya ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir, zaman digital ini kan memang beda banget nih sama zaman dulu kan. Jadi apakah sama gitu kayak rumusan Pancasila yang diterapkan di sekarang sama zaman dulu? Karena AI kan udah ada juga di mana-mana ya kan. Karena AI udah ada di mana-mana. Jadi itu pun kayak orang pun jadi kayak berkomentar bebas gitu. Iya, betul tuh, Din. Kalau menurut aku itu ya, Din, justru karena semuanya serba cepat, serba ada, serba canggih gitu kan. Kita itu harus mempunyai pegangan yang dimaksud itu ya, kalau kita paham, kita kan punya ilmu, kita punya pegangan dan kita paham gitu kan apa yang kita lakukan itu betul atau salah. Itu yang dimaksud dengan pegangan, kalau kita paham Pancasila tersebut itu, Din. Berarti kayak ini jadi kan pegangan bebas gitu. iya. Kita harus punya pegangan gitu. Jadi pegangan kita itu Pancasila, yang mengarahkan kita itu Pancasila gitu. Iya. Jadi kita di sini akan ngebahas sesuatu nih ya tentang kayak sila Pancasila kan ada 5, teman-teman. Jadi kita akan bahas isinya itu dan kita sangkut pautkan dengan kayak kehidupan sekarang ini yang sehari dengan serba digital ini, teman-teman. Nah, kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kayak mana sih kaitannya dengan zaman digital sekarang ini? Sila pertama itu kan, Din, ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Dari situ aja kita
udah diajarkan kan ketuhanan yang Maha Esa. Ibadah itu ibadah juga udah termasuk ke dalam kita menerapkan Pancasila, Din. Kita mendekatkan diri kepada Allah, itu juga udah termasuk kan, Din. Nah, terus yang lainnya yang lebih apanya lagi itu ada kayak kita diajarkan dari Pancasila itu tentang etika, tanggung jawab, gitu kan, Din. Moral. Nah, kan di dunia ini dengan yang serba digital ini kita bisa nyebar informasi itu melalui teknologi yang canggih sekarang ini seperti handphone itu mudah aja, orang tinggal klik, tinggal share, tinggal upload gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya nilai, maksudnya itu nggak punya nilai itu kayak kita asal-asal upload gitu kan. Upload aja sekarang gitu ya. kan orang masukkan tentang berita ini langsung viral, bahkan berita yang jelek-jelek aja gitu kan, kayak langsung sebar hoax gitu ya, ya. sebar hoax itu langsung tersebar Langsung gitu. tersebar. Nah, itulah yang akan menimbulkan jadi bencana, Din. Bencana ini apa namanya, sistem digital kita ini gitu. Karena mereka asal menyebarkan aja, tidak tahu Iya. kebenarannya itu ya. Berarti ini kayak masuk akal ya, kayak berarti kayak soal beda agama gitu. Kalau itu mungkin kalau perbedaan di sila yang selanjutnya nanti Din akan kita jelaskan, Din. Nah, itulah. Jadi Del, kalau menurut kamu nih ya, kayak orang yang asal sebar hoax itu gimana tuh? Kalau menurut aku ya, Din, kan banyak orang tuh kan yang misalnya kita contohkan aja lah di TikTok kan, orang banyak yang mengupload TikTok itu tanpa izin orang lain gitu kan, kayak misalnya ada orang yang berantem gitu kan di video orang gitu kan, video orang kan itu biasanya langsung viral gitu kan. Nah, seperti itu kalau kita punya nilai spiritual itu, Din, kita pasti bisa berpikir itu bener nggak ya yang kita buat itu, baik enggak ya bagi orang lain, baik buruknya enggak, itu kita harus tengok gitu kan, Din. Ngaruh nggak ya buruknya itu ke orang lain. Kita harus berpikir seperti itu, Din, sebelum kita bertindak untuk mengupload video di medsos itu, Din. Itulah sebagai nilai spiritual yang bisa kita ambil dari nilai Pancasila yang pertama tadi, Din. Berarti sebelum kita kayak mengupload ataupun kayak melakukan sesuatu tanpa izin orang itu, jangan kayak apa ya kan, harus berpikir panjang dulu lah gitu ya, kayak mana apanya. Berarti ini kayak masuk akal nggak sih, kayak berarti sangat masuk akal, Din, ya. Berarti kayak bukan soal agama-agama doang gitu ya? Bukan, Din. Ini juga soal keimanan pribadi juga sangat bersangkutan, Din. Karena dengan kita paham itu, kita akan membentuk sikap bertanggung jawab pada diri kita sendiri, Din. Itu, Din. Berarti teman-teman, kayak sila pertama Pancasila itu bukan kayak soal agama aja, tapi banyak nilai-nilai yang lain yang dibahas. Kita kan kayak lanjut ke sila kedua nih, kayak kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kayak bisa dikatain sama etika digital gitu juga nggak sih? Kalau di sila kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan, Din. Itu betul sekali, Din. Sekarang kan banyak juga di medsos itu kan, banyak orang yang lupa beradab, kayak misalnya dia berkomentar jahat gitu kan, tanpa berpikir. Padahal kita kan nggak tahu juga perjuangan hidup orang itu kayak mana. Kayak misalnya contohnya itu kayak misalnya kan sekarang banyak orang yang jadi jualan-jualan di TikTok itu kan, owner-owner itu kan. Jadi mereka udah berhasil dan netizen ini mengkomen sesuka-suka hati mereka tanpa berpikir, padahal mereka kan nggak tahu latar belakang si owner ini kayak mana, berjuang dalam usaha dia di TikTok itu sampai bisa dia sukses. Nah, orang hanya memandang sebelah matanya aja, Din. Bahkan mereka hanya bisa berkomen itu yang nggak baik-baik, yang asal menuduh mereka bisa sukses seperti itu, ibaratnya, Din. Ibarat kayak misalnya ada orang curhat gitu kan, kayak di medsos gitu ya, mungkin dia kayak nggak ada teman curhat lah, makanya dia kayak seleb itu kan banyak tuh kan, karena mereka hidupnya udah bersangkutan di sosmed itu, cerita pun mereka ke situ gitu ya kan, Din. Itu kan kayak langsung dihujat gitu kan, kayak orang itu kayak nggak dikasih kesempatan untuk kayak bicara gitu. Itulah makanya banyak sekarang netizen yang tidak berpikir sebelum mereka berkomentar. Padahal kan ini sila kedua ini kan juga mengajarkan kita untuk empati, Din. Adil dan menghormati sesama. Inilah yang kayak tadi kamu yang kayak Gini bilang tadi kan,
menghormati sesama itu juga bersangkutan di sini seperti yang kita ketahui Bhinneka Tunggal Ika kan. Ya. Meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah. Apapun mau yang lebih dewasa, mau yang lebih kecil, mau yang lebih tua, kita harus saling menghormati walaupun kita beda agama. Itu punya nilai etika sendiri, Din. Punya nilai saling menghormati itu harus ada, Din. Iya. Mungkin aja kan karena itu kayak di balik layar gitu kan. Iya. Mereka jadi asal ngomong itu padahal kan dengan kata-kata aja mereka bisa kayak menyakiti gitu. Ya betul sekali. Makanya nilai yang kedua ini sangat penting, Din, di era digital kita ini, Din. Jadi kita lanjut sila ketiga nih Kayla, yaitu persatuan Indonesia. Gimana sih caranya kita itu bersatu di dunia maya yang penuh perbedaan gitu? Kita kan kayak banyak perbedaan. Kayak mana caranya kita tuh bisa bersatu gitu? Ya betul, kayak misalnya kan orang kayak banyak iri gitu kan. Orang sukses di Ya, apa namanya betul. di situ banyak orang yang iri. Makanya itulah yang menimbulkan perbedaan itu, yang menjadikan mereka kayak nggak bisa saling menghormati gitu lah kan, Din. Itulah termasuk tantangan besarnya, Din. Sekarang kan orang banyak yang gampang kebelah soal politik, bola, bahkan selera makanan aja juga bisa jadi ribut gitu Soal kan. makanan Iya. aja. Nah, tapi itulah di nilai Pancasila itu kita diajarkan, Din. Meski kita berbeda tetapi kita tetap satu, seperti yang udah kita bilang tadi, yang udah kita bahas tadi. Tapi kalau misalnya kita berbeda pendapat itu hal yang wajar itu kan. Itu sesuatu yang hal wajar sekali, Din. Bahkan memang banyak kalau misalnya berbeda pendapat itu memang rata-rata orang itu berbeda pendapat karena kan pemikiran orang berbeda-beda. Makanya timbullah perbedaan pendapat. Nah, tapi itulah, Din, jangan sampai kita lupa kalau kita itu satu tanah air. Kita harus bersatu gitu, bersatu walaupun meski ada perbedaannya, Din. Seperti itu. Kadang nih kan kayak saya lihat gitu kayak di misalnya di TikTok tadi kita sebut itu kayak di Instagram atau kayak aplikasi lainnya gitu kayak mereka tuh berbeda pendapat gitu kan, berbeda pendapat tetapi kayak langsung dihujat gitu, padahal kan kayak bisa ngobrol baik-baik dulu gitu, kenapa harus langsung dihujat gitu loh. Ya betul kali, Din. Padahal kan sebenarnya masih bisa diomongin baik-baik kan semuanya, tapi terkadang memang kalau orang yang udah kayak campur kepala panas itu kan emosi. Emosi. Itulah makanya kita itu harus menanggapnya sama-sama kepala dingin itu, Din. Tunggu ada nanti kan. Nah, itu dia lah tadi, Din. Sila keempat jawabannya dari yang kita jelaskan tadi, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita usahakan kita sebagai warga negara itu harus tetap bersatu, tidak ada perbedaan walaupun saling menghormati. Itu inti dari sila keempat tadi tuh, Din. Tapi kan kayak sila keempat itu kan kayak panjang banget tuh kan, jadi Ya betul kayak kali, Din. maksudnya itu kayak mana sih gitu. Inti dari yang kita bahas tadi itu, Din, dari sila yang keempat tadi itu intinya itu musyawarah, diskusi, saling dengar. Kita bisa debat tapi dengan bijak gitu, Kayak mendengarkan pendapat orang lain juga ya, gitu. kita nggak boleh kita sepihak dengan pendapat kita sendiri. Kita harus juga mendengarkan penjelasan dari orang lain sehingga perdebatan itu bisa saling tukar pemikiran. ya, nggak saling mau menang sendiri gitu lah ibaratnya kan. Bukan saling serang gitu kan, bukan saling kayak menyalahkan, kayak gitu, Din. Tapi iya sih, di dunia digital ini kan kayak seharusnya tempat buat berbagi ide gitu kan, karena kan kayak gampang gitu tersebarnya ke dunia gitu kan. Tapi bukan tempat saling caci gitu, tapi mereka kayak jadi salah gunakan, malah jadi tempat untuk caci gitu kan. Terakhir nih, sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini agak abstrak gitu, kayak relevasinya itu kayak di era digital, kayak mana sih sangkut pautnya itu? Kalau untuk sila kelima ini, Din, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Keadilan sosial itu, Din, sekarang bisa berarti akses. Misalnya kayak internet kan, harusnya kan bisa dinikmati semua orang. Maupun yang ada di desa, di kota, maupun di pedalaman itu. Tapi kan masih
masih banyak daerah blank spot. Tuh. Iya, kayak di kota internet itu kan kayak cepet kan, tapi kan kayak ada dia desanya yang terpencil yang kayak nggak ada sinyalnya gitu, kayak Iya. susah. Memang masih banyak di daerah yang pelosok-pelosok itu yang masih kurang jaringan, kurang akses jaringannya, bahkan mereka ada pakai wifi dan itu digunakan oleh semua orang. Itulah yang menjadi ketimpangan informasi itu, Din. Banyak hoax yang nyebar ke orang-orang kan yang kurang literasi digital mereka itu, Din. Itu juga yang terjadi kayak ketidakadilan, kayak tidak adil gitu Tidak kan. adil, iya. Itulah. Baru kepikiran sih. Terus kita harus kayak ngapain kayak gitu? Ya kalau kita ini sebagai masyarakat ini kita bisa bantu edukasi, Din. Bisa juga kita dukung UMKM soal UMKM lewat lokal, lewat online gitu kan, lewat Din. online, iya. Bisa kayak kalau misalnya mereka ada beli jualan gitu kan, bisa beli produk mereka, kita bantu promosiin, kasih rating yang bagus gitu kan. Itu juga bentuk keadilan sosial, Din. Salah satu bentuk keadilan sosial gitulah. Berarti sebenarnya kayak digital ini kayak mempermudah, cuman kayak orang salah gunakan gitu ya. Iya betul. Masih banyak orang yang salah menggunakan gitu. Padahal kalau kita menggunakannya dengan baik, kita bisa mendapatkan banyak manfaat gitulah. Ya. Berarti kayak ternyata ini kayak Pancasila ini bisa banget gitu ya kayak diterapkan di zaman digital kayak gini. Iya betul kali, Din. Wah, ternyata ngobrol kayak gini tuh kayak bikin kita sadar gitu ya. Ternyata Pancasila itu bukan cuma sekedar dihafal aja kayak kita pas SD kayak gitu. Ternyata bisa juga jadi pegangan hidup bahkan untuk kita terapkan di dunia internet ya. Iya betul sekali, Din. Makanya kita sangat-sangat penting untuk kita memahami makna Pancasila itu. Jadi kita bukan hanya sekedar kita hafal aja gitu, Din. Dunia digital ini kan makin kompleks kan, Din. Tapi dengan nilai-nilai Pancasila itu kita punya kompas moral. Seperti itu, Din. Kita bisa tetap bertanggung jawab, kita tetap sopan kan, kita tetap punya etika, kita punya moral, seperti itu, Din. Nah, sekarang nih teman-teman kita harus kayak lebih sadar gitu kayak ngepost kayak buat komen apa postingan orang gitu. Karena takut dihujat gitu. Bukan karena takut dihujat, tapi karena kayak pengen netizen itu kayak lebih beradab kayak gitu. Gitu kan. Maksudnya beradab itu kan kayak mereka itu komennya yang baik-baik, Yang gitu baik-baik, kan. iya. Mereka lihat dulu dari segi yang apa yang diupload oleh si pemilik video ini, Iya, gitu betul. kan. Untuk mereka menanggapinya dengan baik-baik. Kalau videonya baik ya kita tanggapinya juga dengan baik. Jangan kita malah kita omongin mereka yang nggak baik-baik gitu ya kan, Din. Betul banget itu. Kayak kita yang merdeka digital ini kan walaupun kita merdeka di digital tetapi Pancasila itu harus tetap di hati teman-teman. Ya betul kali tuh, Din. Pancasila itu bukan masa lalu tapi masa depan yang kita rawat sampai hari ini dan bahkan akan selama-lamanya, Din. Selama kita masih di negara kita tercinta ini, Din. Iya teman-teman. Wah, nggak kerasa juga ya Del ya. Kita udah kayak ngobrol hampir lama banget nih. Jadi kayak kita tuh sama-sama, aku juga mungkin paham nih kayak Pancasila itu bukan cuman kayak kayak sejarah gitu atau hafalan aja. Ya betul sekali, Rin. Dari pembahasan nilai-nilai Pancasila kita tadi itu kan setelah kita bahas satu persatu itu kerasa banget kan kalau nilai-nilai Pancasila itu masih hidup banget di kehidupan kita ini. Memang sangat-sangat kayak berpengaruh gitu kalau kita mentaati dan mengetahui makna Pancasila itu, Din. Dan nilai Pancasila itu bisa banget dipakai di dunia digital ini, Din, kan yang sekarang kita jalani setiap hari, Din. Iya betul banget udah kayak mulai dari bijak bermedsos, saling menghargai sampai peduli sama keadilan sosial digital kayak akses internet atau dukungan UMKM lokal. Semua itu ada kayak sangkut pautnya gitu sama Pancasila. Dan kita ini kan, Din, kadang ngerasa kecil gitu kan, dan kayak kecil kayak karena orang biasa gitu kan. Iya. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu kan. Padahal kan perubahan itu bisa datang dari hal yang sederhana, Din, dari hal yang kecil itulah yang bisa menimbulkan perubahan gitu kan. Kita kayak perubahan itu kayak misalnya hal kecilnya nih kan, kita
kita mikir sebelum kita komen. Nah itu kan udah termasuk kayak perubahan untuk diri kita sendiri gitu kan. Ngecek fakta sebelum di share gitu kan, ngecek kita harus cek dulu sebelum kita share itulah. Atau sekedar bersikap sopan di era digital saat ini itu Din. Iya, bener tuh. Jadi kayak netizen Pancasilais itu kayak bukan berarti kayak kaku atau kuno. Iya betul. Tapi justru kayak jadi keren gitu karena bisa bijak, adil dan tetap manusiawi di tengah dunia yang serba instan ini gitu ya. Iya betul kali nih. Buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami, coba deh refleksikan juga dari 5 sila Pancasila tadi itu, mana yang paling kita rasain pengaruhnya gitu kan di kehidupan digital kita saat ini gitu. Oke deh Del, nih sebelum kita pamit nih ya, kami mau ingetin lagi nih sama teman-teman kalau Pancasila itu bukan masa lalu. Ya, tapi Pancasila itu pegangan hidup masa depan di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengar ya teman-teman. Nah, terima kasih nih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami dan semoga dari podcast ini teman-teman juga bisa mengambil pelajaran gitu, Manfaat. supaya kayak sama-sama tahu lah kayak manfaat Pancasila itu di kehidupan kita sekarang ini. Nah, saya Dini Olivia Dan saya Adela Najwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.